Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus dan juga adik-adik sekolah minggu. Kita akan bersama-sama mengawali ibadah ini dengan pujian. Kita menyiapkan hati kita untuk kita memuji nama Tuhan. Yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama marilah kita kuduskan ibadah kita pada pagi hari ini. Ibadah yang bersamaan nanti kita akan laksanakan perjamuan kudus dan juga kita boleh merayakan kemerdekaan Indonesia. Dan kita kuduskan dengan pengakuan yang demikian. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan kuasa Roh Kudus adalah sumber pertolongan kita. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk. Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 17 Agustus sudah kita lewati. Bapak Ibu sudah menikmati kebersamaan dengan keluarga. Anak-anak juga upacara kan ya di sekolah ya. Anak TK kemarin juga upacara. Karena itu, Ibu Bapak Saudara, dalam ibadah pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama merayakan kemerdekaan Indonesia. Kembali saya undang untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan Indonesia Raya. Semua berdiri, termasuk anak-anak yang di depan. Indonesia Jadi pandu
kasih, silakan duduk. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema ibadah kita yang berpuncak dalam penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini adalah menjadi jembatan bagi bangsaku. Maksudnya itu menjadi penghubung antara Tuhan dengan bangsa kita Indonesia. Termasuk di dalamnya tentu berdoa. Berdoa bagi bangsa kita. Perlu diperhatikan, berdoa itu berarti juga bekerja. Ora et labora, karena doa tanpa karya itu tidak ada artinya. Karya tanpa doa juga tidak ada artinya. Berdoa dan bekerja. Kita menyanyikan doa bagi bangsa. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Saya undang berdiri lagi bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan
Silakan duduk lagi. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita mengakui dosa dan kesalahan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur Indonesia hadir di dunia. Indonesia merdeka. Itu atas berkat kasih karunia Tuhan. Kami di sini hidup di bumi Indonesia, menikmati segala sesuatunya, itu berkat karunia Tuhan. Karena itu sungguh kami mensyukurinya. Pertanyaan bagi diri kami adalah, apakah syukur kami sudah membawa Indonesia menjadi lebih baik? Melalui pekerjaan-pekerjaan kami, melalui pelayanan kami, melalui studi kami masing-masing, melalui hubungan kami dengan teman, dengan tetangga, dengan rekan-rekan sepersekutuan. Apakah hidup kami sudah menjadi berkat untuk Indonesia dalam skala yang kecil? Ataukah justru hidup kami menjadi batu sandungan karena tutur kata kami yang tidak kami kendalikan dengan baik? Karena emosi kami melihat ketidakbenaran menurut apa yang kami pikirkan, membuat kata-kata kasar terlontar, dan akhirnya orang-orang di sekitar kami tidak mengalami sejahtera. Ketidakmampuan kami untuk mengelola hubungan yang baik, sehingga kenyamanan di antara kami pun menjadi tidak terjadi. Indonesia tidak memberikan sebuah kesaksian yang indah melalui apa yang kami kerjakan. Karena itu ampuni kami. Ampuni kami juga ketika kami kurang bisa berbagi, ketika kami tidak peduli dengan kesusahan orang lain, dan memaksakan mereka untuk melakukan pekerjaan mereka di tengah-tengah himpitan pergumulan masalah yang mereka alami. Kami tidak berempati, sehingga Indonesia tidak memberikan kesejahteraan, justru karena kehadiran kami sebagai bagian dari orang percaya. Ampuni kami ya Tuhan, ketika kami gagal untuk melakukannya, ketika kehadiran kami sebagai bagian dari Indonesia ini tidak menjadi berkat. Ya Tuhan, kami rindu untuk dipulihkan, kami rindu untuk hadir membawa penyelesaian atas pergumulan-pergumulan dan tidak menambah masalah di tengah berbagai macam problema yang ada di Indonesia, bahkan di Indonesia kecil, yaitu orang-orang yang ada di sekitar kami. Ampuni kami, ajar kami untuk belajar kembali, melihat kepadamu, sehingga apa yang kami kerjakan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami memohon pengampunan. Amin. Yang teguh telah datang Yesus Tuhanku, menghapus aib dan dosaku, Dia mengangkatku dari lembahku direngkuh dengan tangannya yang lembut, gelap lenyap terbitlah terang. Oh syukurku diangkatnya. Panggilanmu yang cepat, meskipun dosaku besar, Dia mengangkatku dari lembahku direngkuh dengan tangannya yang lembut, gelap lenyap terbitlah terang. Oh syukurku diangkatnya. Bersama-sama kita dengan sukacita menyambut berita anugerah dari Tuhan dari Yesaya 54 ayat 7 demikian. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi
Karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan, kita persiapkan diri menyambut firman Tuhan. Mari bersama-sama kita persiapkan diri kita menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mengampuni kami, Engkau memberikan kami anugerah-Mu, melayakkan kami, sehingga dengan sukacita kami boleh melanjutkan ibadah ini. Tolong ya Tuhan, biarlah firman-Mu boleh kami dengarkan bukan hanya dengan telinga kami, tetapi dengan seluruh keberadaan kehidupan kami, sehingga firman-Mu menjadi firman yang hidup, dan karena Roh Kudus kami dimampukan untuk mempraktekannya di kehidupan kami sehari. Karena itu Tuhan, berfirmanlah, sebab kami anak-anak-Mu sedia mendengarkannya, demi Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 56 ayat 1, dilanjutkan dengan ayat 6 sampai dengan 8. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selanjutnya, Injil Tuhan Yesus Kristus pagi hari ini dibacakan menurut Injil Matius. Kita akan membaca
ayat 15, pasal 15 maksud saya, ayat 21 sampai dengan 28, perempuan Kanaan yang percaya. Dan saya akan membacakannya menurut terjemahan baru edisi yang kedua. Bapak Ibu akan menikmatinya, kalau nanti ditayangkan ada perbedaan, tapi menikmati kalimat-kalimat yang melengkapi pemahaman kita. Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28, demikian firman Tuhan. Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Lalu datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berteriak, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Namun Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, karena ia berteriak-teriak dan mengikuti kita." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Jawab Yesus, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom. Anak-anak shalom. Sekali lagi anak-anak shalom. Kalahkan tuh suara bapak ibu, papa mamamu. Shalom anak-anak. Iya. Saya dari anak-anak dulu ya. Anak-anak, pernah nggak kalian merasa diperlakukan tidak adil? Pernah nggak? Pernah nggak kamu ngomong, papa nggak adil, mama nggak adil? Pernah nggak ngomong gitu, Fen? Pernah nggak, Fen? Pernah ya? Pas ngapain bila kamu bilang nggak adil? Lupa. Pernah, Dev? Ngomong gitu, mama nggak adil gitu, pernah? Pas kapan? Lupa. Ya, masalah keadilan ibu bapak, itu memang ada berbagai macam istilah ya. Ada distributif, komutatif, ada konvensional, ada natural, ada legal, ada korektif dan lain-lain. Keadilan itu banyak. Bisa silahkan dicek apa artinya. Di Mbah apa? Mbah Google ya, cari. Tapi yang menarik dari pemahaman soal keadilan ini ternyata bicara soal kesamaan dan ketidaksamaan sekaligus. Ya, jadi kalau bicara adil itu bicara kesamaan tapi juga ketidaksamaan. Kok bisa ya? Coba misalnya ini Veno dengan Devika. Devika kamu SMP ya? Cewek, cowok. Ya, kalian semua berdua sekolah. Sekolah semua kan ya? Punya seragam sekolah nggak masing-masing? Ya? Supaya adil nih, supaya adil Bapak Ibu, supaya adil. Kak Devika itu pakai rok. Ya, sekolah pakai rok kan ya? Supaya adil, Veno juga dikasih rok.
Pakai rok mau? Oh enggak adil berarti. Oh, kalau adil dikasih rok juga dikasih rok. Loh diketawa, ngerti toh? Oh. Tea sama Mas Sendo. Ya, Mas Sendo supaya adil dikasih rok. Oh enggak bisa. Ya Hans ya. Sama kakakmu, kamu kasih rok mau? Enggak adil berarti. Kalau adil kan sama. Kasih rok semua. Ya. Enggak juga gitu kan ya Bapak Ibu ya. Atau warnanya. Warna celanamu apa? Merah. Merah sama putih ya. Kak Devika? Oh sama apa? Oh kotak-kotak. Tapi biasanya kan merah putih gitu ya. Kak Devika? Biru sama putih. Aku pengen warna biru. Kata Veno. Kakak boleh pakai biru kok, masa aku gak boleh biru? Aku juga mau warna biru. Bisa kamu sekolah pakai warna biru? Seragamnya di sini celananya warna biru di sekolah? Hari Jumat. Selain hari Jumat boleh? Nah, kalau adil kan berarti bicara soal sama tapi juga bicara soal ketidaksamaan. Benar Bapak Ibu ya? Bapak Ibu kalau ngasih beliin sepatu masing-masing. Ada dulu waktu kecil ada siapa? Yoyo sama Ardian. Sepatunya nomornya sama? Enggak ya? Dibelikan sama gimana? Salah satunya rekoso tuh ya, bisa kadang-kadang lobok, bisa kadang-kadang kekecilan. Jadi kalau bicara soal keadilan itu enggak mesti sama, tapi juga enggak mesti beda. Dua-duanya kita bicara sama, bicara beda. Samanya apa nih kalau seragam? Sama-sama dibelikan seragam, sama-sama dibelikan sepatu, sama-sama dibelikan tas, tetapi bentuknya bisa berbeda, warnanya bisa beda, harganya juga nggak harus sama. Ya toh? Benar? Agak rahasia ya. Dev, kamu disangoni berapa, Dev? Uang sangumu berapa, Dev? Nggak ada, nggak disangoni. Kak Andra dikasih uang sangu nggak? Nggak juga. Tea, kamu dikasih uang sangu berapa? Biasanya? Hah? Beda-beda, kadang berapa? Kadang 10.000, kadang 15. Kak Sendo, disangoni berapa? Ya, lali ya. Kadang 20, kadang berapa? Adil nggak? Adil nggak? Hans, kamu disangoni berapa, Hans? 10.000. Kak Abel mana Kak Abel? Berapa sangu Kak Abel? 20. Kamu nggak bilang nggak Mary itu. Kakakmu dikasih 20, kamu cuma 10. Nggak adil ya? Mantuk matanya loh. Nggak adil. Nggak mesti sama. Nggak harus sama. Yang sama apa? Sama-sama diberikan apa? Sangu. Jumlahnya bisa jadi berbeda. Ya? Keadilan tuh seperti itu, ya. Nah, Bu Bapak Saudara, keadilan itu berarti harus diberikan sesuai dengan apa? Dengan kapasitasnya, dengan kebutuhan masing-masing, ya. Namanya keadilan kan seperti itu. Nah, kita tadi bicara soal kitab Yesaya. Kitab Yesaya bicara tentang fakta bahwa bangsa Israel itu kan pulang dari pembuangan gitu ya. Nah mereka sungguh-sungguh memisahkan dari bangsa-bangsa asing supaya budaya-budaya bangsa asing itu tidak masuk gitu toh. Mereka bahkan sampai pada kesimpulan bahwa berkat Tuhan hanya diberikan untuk orang Israel, bukan Indonesia ya. Karena kita bicara soal Israel untuk orang Israel. Jadi di luar dari Israel, mereka bukan umat pilihan Tuhan. Umat pilihan Tuhan siapa? Israel. Ya. Tapi Yesaya kemudian mengingatkan bahwa di luar bangsa Israel nanti akan ditambahkan bangsa-bangsa asing. Tapi yang mempersatukan apa? Bangsa-bangsa asing boleh ikut. Yang mempersatukan apa? Yang mempersatukan? Percaya kepada Tuhan. Ya, percaya kepada Tuhan. Oke, nah mari bersama-sama kita lihat kepercayaan
kepada Tuhan itu harus kita berikan sebagai gimana caranya, gitu ya. Lanjut usia kul, mohon maaf, dipersilakan untuk mempersiapkan diri. Kita memberikan persembahan pujian, kemuliaan untuk nama Tuhan sebagai bagian dari kepercayaan kita kepada Tuhan. Dipersilakan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Di dalam pergumulan hidup yang sedang dialami oleh Musa, Tuhan berfirman kepada Musa dalam Keluaran 33 ayat 22 sampai 21 yang berbunyi demikian. Ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Pernyataan Allah kepada Musa ini seperti yang dirasakan oleh Fanny C. Crosby, penulis lagu yang akan kami nyanyikan, di mana kasih dan pemeliharaan Tuhan yang begitu besar pada setiap orang yang percaya kepadanya dan menyadari bahwa Allah adalah Tuhan yang sanggup mengangkat beban hidup kita dan menopangnya supaya kita memperoleh kehidupan yang aman dan tentram. He hided my soul atau naungan jiwaku. Selamat menikmati. Ajaib Tuhanku Yesus Juru Selamat, besar kasih-Nya padaku. Naungan jiwaku yang kokoh kuat, tempat yang tentram dan sejuk. Jiwaku terlindung di gunung batu, di dalam dunia yang gelap. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Hidupku aman dan tentram. Ajaib Tuhanku Yesus Juru Selamat, Dia angkatnya tanggunganku. Aku ditegakkan sekokoh karang, padaku kekuatan baru. Jiwaku terlindung di gunung batu, di dalam dunia yang gelap. Kasih Tuhanku menaungi aku,
Ya Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan, kalau apa yang dipikirkan bangsa Israel itu kemudian sama disetujui oleh Tuhan, maka tidak mungkin deh Bapak Ibu ini di sini maju ke sini sama-sama menyembah Allah Israel, merasa bahwa Tuhan bersama dengan Tuhan hidupnya aman dan tentram, tidak mungkin. Karena itu ketika Israel membatasi berkat hanya bagi bangsa mereka, Allah membuka peluang supaya berkat-berkat tersebut bisa dirasakan oleh semua bangsa. Bahkan rumah Tuhan tadi dikatakan sebagai rumah doa bagi bangsa-bangsa. Kita bersyukur karena itu kita di sini bisa memuji Tuhan. Bersyukur bahwa Allah Israel juga menjadi Allah kita. Nah, kita bersyukur untuk rencana Tuhan. Nah, Ibu Bapak, Saudara, adik-adik, ya, prinsip bahwa berkat Tuhan akan juga diberikan bagi bangsa lain, itu memang kemudian dilembagakan dalam agama Yahudi. Dikatakan apa? Orang-orang asing itu bisa mendapat berkat Tuhan kalau ada dua jalannya. Satu, menjadi proselyt, artinya menyatakan diri menjadi orang Yahudi, masuk ke dalam agama Yahudi, kemudian menerapkan berbagai macam peraturan Taurat termasuk sunat. Jadi orang asing menyatakan diri nih, aku mau jadi orang Yahudi, ikut agama Yahudi, mengikuti Taurat dengan sungguh-sungguh, disunat. Ini orang proselyt. Tapi yang kedua ada lagi, menjadi golongan orang yang takut akan Tuhan tanpa melakukan aturan-aturan yang ketat. Ya, ada dua ya, proselyt sama orang yang takut akan Tuhan. Ada pembagian yang lain mengatakan proselyt saleh dan proselyt gerbang. Proselyt saleh itu yang tadi disebutkan yang tadi, proselyt. Ketika proselyt itu proselyt saleh karena mereka betul-betul mengikuti aturan Taurat. Dan mereka berhak itu kalau doa masuk ke pelataran, masuk ke gerbang itu masuk ke pelataran doa bersama dengan orang-orang Yahudi boleh. Tapi proselyt gerbang atau orang-orang yang mengaku takut akan Tuhan ini, mereka hanya boleh ibadah ya di luar dari gerbang. Gak boleh masuk gerbang bait Allah. Nah, jadi kalau orang asing termasuk kita ini, kalau mau diberkati Tuhan menurut aturan Israel, kita harus jadi proselyt atau paling tidak orang yang takut akan Tuhan. Ya, tapi bersyukur Tuhan gak seperti itu. Ya, dalam konteks seperti ini tadi pembagian, ada orang Yahudi betul, ada proselyt, kemudian ada orang yang takut akan Tuhan. Kisah penyembuhan perempuan Kanaan, anak dari perempuan Kanaan ini terjadi. Kisahnya gimana ya? Kisahnya itu ada, kisahnya apa? Kisah Tuhan Yesus tadi ada apa? Kisah Tuhan Yesus ada apa? Ada perempuan Kanaan meminta supaya Tuhan menyembuhkan siapa? Anak perempuannya yang kerasukan setan. Ya. Nah, bagi orang Israel Bapak Ibu, tidak adil kalau orang asing atau namanya goyim gitu ya, mendapatkan berkat Tuhan melalui Rabi Yesus. Kasarnya kemudian mereka mengatakan mereka tuh anjing secara umum ya, atau anjing liar. Anjing geladak ini ya. Orang-orang Yahudi yang sangat kasar kepada bangsa ini akan menyebut dasar kunos. Kunos itu kata anjing liar atau dasar kuon. Nah, yang tidak tahu akan bertanya, lah kok Tuhan Yesus juga bilang, ya, seolah-olah menyebut orang Kanaan ini dengan sebutan anjing. Kita juga kalau dikatain anjing marah? Enggak marah gitu, tapi tidak enak ya. Kalau sampai ada orang yang ngatain kita anjing, babi lah. Tapi kalau katain anjing, tersinggung sekali. Gak nyaman, mau marah. Kok Tuhan Yesus kok juga kelihatannya kok ikut-ikutan gitu loh. Sebegitu hinanya kah perempuan Kanaan ini di hadapan Yesus? Padahal sebetulnya Tuhan Yesus memberikan peluang pada perempuan Kanaan untuk dapat berkat Tuhan. Ada peluangnya.
Karena apa? Karena kata yang dipilih oleh Yesus, Tuhan Yesus beda. Perempuan Kanaan ini mau dilihat kegigihannya, ya, kerendahan hatinya. Dia harus membuktikan imannya kepada Yesus. Syaratnya apa tadi di perjanjian lama untuk mendapatkan berkat Tuhan? Syaratnya apa? Beda kan? Beda agama, beda suku. Tapi ada syaratnya, bisa bersatu, gabung dengan Israel, dengan Yahudi. Apa syaratnya? Takut akan Tuhan. Kalau orang Yahudi bilang proselyit. Tapi kalau Tuhan bilang apa? Takut akan Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Beriman kepada Allah Israel. Tanpa harus masuk kepada proselyit atau apa. Tidak perlu. Yang penting punya iman. Dan perempuan Kanaan ini harus membuktikan. Ya. Karena itu Tuhan Yesus bilang apa? Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada, bahasa aslinya, kunarion. Sama anjing, sama. Tapi kunarion ini, kalau dikatakan pakai bahasa Indonesia ya, nah gini, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing peliharaan, kepada anjing kecil. Kalau anjing peliharaan letaknya tempatnya di mana? Anjing peliharaan tempatnya di mana? Di rumah, nggak di luar. Jadi sengaja, ini bukan anjing liar yang di luar rumah, ini anjing yang di dalam rumah. Karena itu kan ini sebuah kesempatan bagi perempuan Kanaan tadi mengambil apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Ya, yang namanya anjing peliharaan, ini Bu Santo mana Bu Santo? Oh, di situ. Yang namanya anjing peliharaan itu bisa diopeni dengan sangat, dirawat dengan sangat baik. Ya, betul? Bahkan kadang-kadang makannya ngalah-ngalahin dorone. Bener? Punya teman-teman yang gitu ya? Atau jangan-jangan bron-bron juga ngalahin dorone, makme. Ya, anjing itu kalau dipelihara dengan baik, kadang-kadang makannya itu lebih mahal dibandingkan manusianya. Itu yang kalengan itu? Kalengan itu berapa itu Bu harganya? Hah? 2? Hah? 18. Oh, 18.000. Kadang-kadang 18.000 satu porsi itu nggak cukup loh kalau anjing gede. Bisa jadi sampai berarti 2 kaleng itu. Nek sugih, regone maemnya bisa lebih mahal daripada yang punya. Jadi pemilihan kata nggak patut itu. Roti disediakan bagi anjing dalam rumah, anjing rumahan, nggak patut. Wah ini menguji apa? Kerendahan hati, ketulusan hati, kecerdasan, kecerdikan. Nah, kalau bilang anjing liar nggak bisa jawab. Perempuan Kanaan ini nggak bisa jawab kalau bilang anjing liar. Tapi Tuhan Yesus bilang anjing rumahan, anjing peliharaan, anjing kecil yang dipelihara. Wah, matek langsung. Oh iya. Bahkan kata perempuan ini apa? Benar Tuhan. Tapi anjing tadi, ya kunarion tadi makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Tahu nggak? Bisa merasakan nggak bantuan dari Tuhan Yesus untuk perempuan Kanaan tadi? Hanya dengan istilah yang dipakai, bukan anjing liar, tetapi anjing peliharaan. Nah, Tuhan Yesus menjembatani hubungan yang terpisah. 2 bangsa saling berseteru, Kanaan, Israel, Kanaan, Yahudi. Dia memberikan keadilan secara bijaksana. Kesamaan sekaligus ketidaksamaan. Tuhan Yesus tahu bahwa berkat bagaimanapun harus diberikan untuk semua. Ya, tetapi ya toh, remah-remah roti. Mungkin orang anggap remah-remah roti. Padahal remah-remah roti itu yo roti. Kita aja nggak menghargai. Remah-remah roti itu juga roti, tetapi sudah dalam potongan-potongan kecil. Memang beda, tetapi sama-sama dapat roti. Nah, perempuan Kanaan ini rela menerima statusnya ya, sesuai dengan statusnya tadi. Yang penting imannya pada Yesus tidak tergoyahkan. Dia percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan anaknya. Dan akhirnya imannya pun terpuaskan. Oke, yuk anak-anak, Bapak Ibu, Indonesia itu beragam, betul ya?
Indonesia beragam, ada yang bapak, ibu, gede, tua, muda, remaja, pemuda, anak-anak. Nih anak-anak nih. Yuk, perhatikan. Ya. Macam-macam. Semua, jangan berharap semua mendapatkan sama rata, sama rasa. Ada botol aqua kecil, isinya 125 ml. Ada botol aqua yang medium, isinya 250 ml. Ada botol aqua yang 1 liter. Ada jirigen, atau susu. Oh, nggak mau aqua, susu maunya. Ya, ada jirigen 5 liter. Bener ya, 5 liter ada ya, jirigen 5 liter. Oh, susu kotak. Boleh nggak dapat jatah yang sama ini? Botol 125 ml, 250 ml, 1 liter, jirigen 5 liter, boleh nggak dapat? Dapat dikasih apa? Jatah yang sama, masing-masing 1 liter. Bisa nggak? Hah? Boleh nggak? Eman-eman. Kalau botol airnya banyak dimasukkan di botol 125 ml, luber tumpah-tumpah. 250 ml juga. Tapi yang 1 liter oke, langsung ya. Yang 5 liter Siti kurang. Ya. Kalau semua dapat 1 liter maka ada yang disia-siakan. Kalau gitu terus mikir, ya wes kalau gitu supaya adil semua dikasih 125 ml yang kecil, diisi semua. 125 ml penuh. 250 ml separuh nih. 1 liter Siti, apalagi yang jirigen kurang. Ya? Mau seperti itu? Makanya pemerintah kita enggak, sesuaikan, kasih keadilan sesuai dengan kebutuhan. Keadilannya adalah apa? Semua mendapatkan tadi isian yang sama, tetapi jumlahnya bisa jadi beda. Ya. Nah, Ibu Bapak Saudara, orang Kristen harus menyadari, mau nggak mau kita ini sedikit. Ada mayoritas, ada minoritas. Jangan bilang itu, oke nggak apa-apa, tetapi kenyataannya memang gitu. Ya. Nah, kita harus mawas diri. Harus mawas diri. Seperti perempuan Kanaan. Makan remah roti kita nggak apa-apa. Tapi yang penting dapat roti. Ya. Rumah ibadahnya lebih sedikit nggak apa-apa. Tetapi kalau ada orang Kristen beberapa di situ, yo boleh bikin rumah ibadah meskipun kecil, nggak gede, makrung-makrung sesuai dengan kebutuhan. Tapi kan nyatanya dipersulit ya, seringkali ya. Nah, mari kita mawas diri. Meskipun dapat remah roti. Tapi tahu enggak Bapak Ibu? Remah-remah roti itu ternyata berkatnya luar biasa. Sama. Orang Kanaan tadi meskipun dapat remah roti, anaknya sembuh enggak? Sembuh. Kenapa masalah jumlah? Tapi berkat Tuhan itu luar biasa. Kita juga begitu Ibu Bapak Saudara. Diberkati Tuhan, betul? Anak-anak, kita diberkati Tuhan enggak ya? Siapa namanya? Siapa namanya? Sopo nggih? Siapa temanmu namanya siapa? Daniel sama siapa? Mateo. Ayo jangan rebutan. Semua diberkati Tuhan. Kita diberkati Tuhan enggak? Hah? Diberkati Tuhan kan ya? Bersyukur enggak kalau begitu? Bersyukur, diberkati Tuhan. Luar biasa, karena itu enggak usah iri, enggak usah minder, tapi juga jangan kepedean. Wah, orang Kristen bisa diberkati Tuhan luar biasa. Menjadi sombong, jangan begitu. Belajar seperti Tuhan Yesus yang menjembatani perbedaan dengan memberikan keadilan sesuai dengan kebutuhan. Pak David mau cerita. Pak David ini jarang beli koran di pinggir jalan. Biasanya koran apa? Tribun ya, 2 ribuan. Apalagi berita sekarang ada dalam genggamanmu. Ya jadi koran-koran itu nggak begitu payu. Tapi suatu ketika Pak David pernah nunggu Kak Tia. Ya Daniel, dengarin Pak David. Dan yuk, Pak David pernah nungguin Kak Tia pulang sekolah. Ya, pernah nungguin. Terus Pak David lihat ada mas-mas jual koran. Jalan begitu, wajahnya lesu. Cap. Oh enggak,
lesu, capek. Capek ya Bapak Ibu ya, lesu pulang dari, kalau Tia tuh kan di Gendong ya, di pojokan sana di perempatan tuh kan ada orang jualan toh, nah dia jalan begitu sampai depan sekolah gitu ya. Ngelihat orang itu lesu gitu toh, Pak David tergerak hatinya. Terus buka pintu kaca mobil, terus mas ya iya mas gitu ya. Terus dia ngasihkan koran, Pak David kasih. Wow, tahu nggak masih terus wajahnya gimana dari lesu tadi, dapat uang terus wajahnya gimana? Nih seperti kamu tadi, nih senyum ya. Terus wajahnya terus tersenyum, meskipun dapat uang nggak seberapa tapi tersenyum. Ya, senyum ini mencerahkan wajahnya yang lesu. Lain waktu nih Bapak Ibu, sewaktu di perempatan, bukan orang buta. Di perempatan, Pak David ketemu nih anak-anak kecil-kecil kayak kalian nih, jual koran, ya. Kan Pak David kan jarang beli apa namanya, bukan orang-orang beli jual koran, ya. Pak David lihat itu mau gini, mau dia biarkan aja. Terus Bu David kebetulan ada susu di situ, ngasih kode ke saya, ngasihkan susunya, susu botol itu. Saya buka, nah itu kan susu toh, susu Ultramilk ya, dibuka jendelanya, terus adiknya datangi Pak David, terus Pak David kasih. Dia ngucapkan terima kasih, Pak David gak dengar, cuma matanya terima kasih. Terus jalan meninggalkan mobil dengan gembira, dapat susu, nggak dibeliin tapi dapat susu. Nah, Ibu Bapak Saudara, ini kecil nggak? Perkara-perkara sederhana. Ini jadi jembatan untuk bangsa kita, orang-orang yang terkecil itu. Banyak hal bisa Bapak Ibu kerjakan. Banyak hal bisa Bapak Ibu kerjakan. Kita kerjakan hal-hal yang kecil. Terkhusus nanti kita perjamuan kudus ya. Ada anak-anak nanti ikut simulasi perjamuan kudus ya. Di luar berarti ya. Nah, simulasi perjamuan kudus. Kita dipersatukan dengan Tuhan. Kita jadi matanya Tuhan, kita jadi telinganya Tuhan, kita menjadi tangannya Tuhan, kita menjadi kakinya Tuhan. Tuhan memberi, kita juga memberi. Ya. Tuhan mengucapkan kata-kata yang baik, kita juga mengucapkan kata-kata yang baik. Itu ya yang bisa menjadi jembatan bagi bangsa ini. Kita, saya, Bapak Ibu Saudara, anak-anak semua harus menjadi berkat. Dan juga harus selalu rindu untuk berdoa. Silakan berdiri, kita nyanyikan ref lagu tadi. Bagi bangsa ini kita berdiri hayati, itu yang menjadi tugas kita. Kalau kita berdoa berarti kita juga bekerja. Bukan cuma ngomong sama Tuhan, tetapi kita harus melakukannya. Pikirkan apa yang bisa kita kerjakan jadi berkat bagi bangsa ini. Anak-anak ikut nyanyi ya. Kita nyanyikan ref ini 2 kali. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti dan merubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi. Amin. Negeri kami hanya
dalam kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak semua jadi berkat. Amin. Silakan duduk. Marilah kita bersama dengan hormat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Cuma dipersilakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini saya akan membacakan Martalisan GKI Gunung Indah, Semarang, Minggu 20 Agustus 2023. Yang pertama, selamat datang. Segenap majelis jemaat mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Jika ada, kami mohon untuk berdiri sejenak. Belum ada ya. Lalu yang kedua, pelayan kebaktian. Yang melayani kebaktian dan sakramen perjamuan kudus hari ini, Minggu 20 Agustus 2023, ialah Pendeta David Kristianto. Segenap jemaat dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak. Dan kami juga mengucapkan terima kasih pada seluruh pelayan kebaktian hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Lalu yang ketiga, PPK HUT ke-35 GKI. PPK HUT ke-35 GKI akan diadakan pada hari Minggu 27 Agustus 2023, di mana GKI Gunung Indah akan dilayani oleh Pendeta Ferawati Hia dari GKI Cipinang Indah. Sedangkan Pendeta David Kristianto akan melayani di GKI Keranggan Bekasi. Lalu ada Persekutuan Komisi Usia Lanjut. Persekutuan Komisi Usia Lanjut akan diadakan pada hari Rabu 23 Agustus 2023 jam 9 waktu Indonesia Barat dengan acara gerak-gerik dan PNJ ialah Ibu Hadi Ciptono. Mohon kehadiran anggota Komisi Usia Lanjut. Yang kelima, guest host. Usai pandemi, GKI Gunung Indah mulai menerima kehadiran pendeta tamu dari luar kota yang menginap di guest house. Sehubungan dengan hal tersebut, MJ perlu melengkapi fasilitas yang dibutuhkan, seperti yang pertama, TV Smart atau Android 32 inch, dan yang kedua, meja dinding lipat. Bagi anggota jemaat yang rindu berpartisipasi, dapat menghubungi majelis jemaat. Yang keenam, katekisasi reguler. Katekisasi reguler akan dimulai pada hari Minggu 3 September 2023 seusai ibadah. Bagi anggota jemaat yang mempunyai keluarga yang sudah memenuhi persyaratan baptis atau CD, dapat menghubungi majelis jemaat atau tata usaha. Yang ketujuh, peduli kasih atau PK. Demi kelancaran program PK, bagi anggota jemaat yang belum mengembalikan sampul PK dapat menghubungi Ibu Ngatinah Samuel atau Penatua Rohwati setelah ibadah. Terima kasih atas partisipasi anggota jemaat dan simpatisan. Lalu yang terakhir, selamat ulang tahun. Pada minggu yang lalu ada saudara-saudara kita yang berulang tahun. Yang pertama, tanggal 15 Agustus, Saudara Christian Moses. Sudah hadir ya. Lalu yang kedua, tanggal 15 Agustus, Ibu Suci Nuraini. Selamat ulang tahun, Anda, Tuhan Yesus memberkati. Bu Suci yang mana toh? Berdiri. Silakan untuk berdiri. Nah, ada yang Ya. tahu, ada yang simpatisan. Terima kasih. Kepada saudara-saudara yang berulang tahun, kami mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya,
doa syafaat yang akan dipimpin oleh Pendeta David. Mari Ibu Bapak, Saudara, adik-adik, kita berdoa, tutup mata, lipat tangan. Ibu Bapak, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Terus mampukan kami untuk menjadi jembatan bagi bangsa ini. Jembatan berkat-berkat Tuhan, jembatan kasih karunia Tuhan. Dengan cara berdoa ataupun melakukan hal-hal praktis, baik yang besar maupun yang kecil, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Tolong ya Tuhan supaya Indonesia menjadi bangsa bukan hanya besar, tetapi bangsa yang boleh memberkati seluruh lapisan masyarakatnya, mengalami damai sejahtera, gemah ripah loh jinawi di dalam kasih setia Tuhan. Kami sebagai bagian dari bangsa ini terlibat di dalamnya. Berkati majelis jemaat bersama dengan pengurus komisi, pengurus wilayah, melakukan praktek-praktek pelayanan persekutuan kesaksian yang terbaik dan terus menjadi berkat untuk masyarakat di sekitarnya. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, Engkau berikan kekuatan, penghiburan, bahkan pemulihan di dalam Tuhan Yesus. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Sosro yang sedang dalam perawatan. Biarlah Engkau memperhatikan, Engkau menilik, bahkan menyembuhkan beliau. Demikian juga untuk ibu bapak yang di rumah maupun yang hadir saat ini dengan pergumulan sakit penyakit mereka. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Engkau semua dipulihkan. Tuhan juga memberkati untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan pekerjaan, Engkau hadirkan pekerjaan yang mapan. Pergumulan keluarga, Engkau berikan penyelesaian. Kesehatan, kerjasama yang baik di tengah keluarga. Untuk anak-anak kami dalam studi mereka, tolong supaya mereka bertekun dan mengalami keberhasilan dalam studi mereka. Untuk keluarga-keluarga kecil yang masih menantikan momongan atau buah hati dalam kehidupan keluarga mereka, Tuhan tolong terus mendengarkan dan bahkan merencanakan sesuatu yang indah buat mereka. Buat saudara-saudara kami yang masih bergumul untuk mendapatkan pasangan hidup melalui pergaulan yang baik, biarlah Tuhan menghadirkan pasangan yang seimbang, yang diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur berserah kepadamu juga untuk bangsa ini. Biarlah terus Engkau berkati segala sesuatunya dalam keadaan damai sejahtera. Pemimpin kami Presiden Jokowi, para menterinya, pejabat daerah, dari pusat sampai daerah boleh melakukan kebijakan yang terbaik. Terima kasih Engkau berkati supaya sampai pemilu bahkan sesudahnya yang menghasilkan kepemimpinan yang baru, yang terbaik. Engkau berkati suasananya tetap terkendali, aman, damai. Ekonomi tetap terkendali, semua mengalami kesejahteraan. Akhirnya Tuhan, terimalah doa kami yang kami aturkan kepada Bapa di surga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Mari kita memberikan persembahan dengan berdasarkan pada firman-Nya dari Lukas 6 ayat yang 30 yang berbunyi demikian. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Hari ini kantong merah diperuntukkan untuk sambul perjamuan kudus. Mari kita sambut persembahan kita hari ini. Kita bawakan dari Bapa, persembahkan hidupmu. Cepat dipersilakan untuk berdiri. Persembahan yang hidup
berdoa. Bapak, selamat pagi. Kami mengucap syukur Bapak karena Engkau sudah memberkati kami di dalam hidup kami hingga pada hari ini Bapak. Terima kasih atas pemeliharaanmu, penyertaan-Mu di dalam hidup kami Bapak. Dan terima kasih pada hari ini Bapak, Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah, untuk melaksanakan perjamuan kudus, dan Engkau sudah memberikan kesempatan kepada kami juga untuk memberikan persembahan. Kiranya Bapak berkenan untuk menguduskan persembahan kami Bapak, sehingga layak untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini. Tolong berikan hikmat bijaksanaan pada majelis yang mengelolanya Bapak, sehingga bisa dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak apakah disiapkan untuk bisa ke depan ya? Ke kursi-kursi depan anak-anak. Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus dalam rangka mengenang pengorbanan Tuhan Yesus. Kami saat ini dengan penuh sukacita menyambut semua saudara yang siap merayakan perjamuan kudus, termasuk saudara-saudara yang berasal dari gereja lain yang bersama dengan kami saat ini. Saya bacakan ada beberapa sampul. Ada Saudara Harmoko dari GITJ Tegalombo Pati. Kemudian ada Ibu Gina Haryani. Terima kasih, selamat bergabung bersama-sama dalam perjamuan kudus ini. Untuk Bapak, selanjutnya Bapak Harsono Raharjo. Ya, dari Gereja Katolik Kebon Dalem ya. Dan juga Ibu Leni Raharjo. Ya, suami istri, terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya. Jadi hanya 4 ini Bapak Ibu, atau ada lain yang belum kami sebut? Sudah semua ya? Dan juga ada anak-anak yang di luar akan mengikuti simulasi perjamuan kudus. Mereka biar belajar untuk menghayati perjamuan kudus sampai waktunya mereka nanti dilayakkan. Ibu bapak saudara, karena pengorbanan Tuhan menjadikan kita damai dan berdamai, maka selanjutnya pula kita periksa diri kita apakah kita hidup dalam damai, tidak hanya dengan Allah. Dengan Allah itu pasti Tuhan sudah mendamaikan kita, tapi kita juga punya kehidupan yang damai dengan sesama kita, dengan istri kita, dengan suami kita, dengan orang tua atau anak, dengan saudara-saudara, dengan teman-teman, dengan tetangga, dengan saudara seiman, ataupun dengan siapapun juga yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Nah, ibu bapak saudara, saya percaya bapak ibu sudah berusaha untuk melakukannya. Namun di dalam ketidaksempurnaan kita juga percaya bahwa Allah menyucikan kita dari segala dosa kita. Dialah yang membaharui kehidupan kita. Dialah yang memampukan kita supaya kita bisa menjadi saksi kasih Kristus melalui kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dialah pula yang melayakkan kita untuk merayakan perjamuan kudus saat ini. Karena itu mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Mengarahkan hati kami kepada Mari kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sungguh layak bersyukur kepada-Nya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, kami bersyukur atas karya Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Tuhan sudah mati bagi kami. Tuhan Yesus memulihkan kami sehingga kami boleh datang kembali kepadamu ya Bapa di dalam iman. Dan damai sejahtera yang telah Engkau beri melalui pengorbanannya. Sungguh kami bersyukur. Kami bersyukur karena Roh Kudus terus memelihara iman kami sehingga kami boleh selamat di dalam anugerah-Mu. Amin. Kemuliaan-Mu kami agungkan dalam paduan suara bersama para malaikat yang tak henti-hentinya menyanyi. Dalam Yesus kita datang dengan hati
membara karena cintanya. Kita disatukan dalam perjamuan. Mari makan dan minum bagikan Yesus. Kita segera menyambutnya bersama malaikat memuji namanya. Kita membayangkan perjamuan surga. Mari makan dan minum bagikan Yesus. Dia hadir berikan tubuh darahnya, roti dan anggur lambangnya. Dia pasang lapar jaga kita. Dia beri berkat hidup damai sejahtera. Ya di sini Yesus hadir di tengah perjamuan Rohnya bekerja. Sabda yang berkorban bagi dan kehidupan. Mari makan dan minum bagikan Yesus. Tiada yang ditolaknya, semua diterima. Karena pengampunannya melebihi dosamu. Kita satu keluarga, jawab semuanya. Biar yang tak terlihat, dia di tengah kita. Ya di sini, ya di sini, Yesus hadir di tengah perjamuan Rohnya bekerja. Sebab Dia yang berkorban bagi dan kehidupan. Mari makan dan minum bagikan Yesus. Bapak, Saudara, sungguh kita bersyukur karena penyertaan Bapa yang di dalam Kristus sudah mengundang kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Sebagaimana lagu tadi, kita mengamini bahwa Roh Kudus dicurahkan atas kita sehingga dengan iman kita yakin Kristus bersama dengan kita di sini. Pada waktu Kristus yang pada waktu malam itu dia diserahkan, dia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kristus yang juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kematian Kristus kita wartakan, kebangkitan Kristus kita rayakan, kedatangan Kristus kita nantikan. Melalui perjamuan kudus ini kita mengenang kembali karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia. Kelahiran dan kehidupan Kristus anaknya di antara manusia, kemudian pembaptisannya, dan juga perjamuan malam terakhir bersama dengan murid-muridnya, dan akhirnya kematiannya. Melalui perjamuan kudus ini kita juga memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke surga di dalam kemuliaan, di mana ia berdoa bagi dunia. Tentu saja kita merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman.
untuk menggenapi segala sesuatu. Karena itu, Ibu Bapak, Saudara, sebagai persekutuan yang dipersatukan dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Pujilah Kristus. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, sesungguhnya Roh Kudus menolong kita, sehingga kita dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus sekarang dan selamanya. Kita nyanyikan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan sudah mengampuni dan mempersatukan kita, oleh karena itu marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Silakan bersalaman. Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan. Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan. Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu. Salam damai untuk semua. Silakan duduk. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah.
Adakah dari anggota jemaat yang belum mendapatkan roti dan anggur perjamuan? Semua dapat ya? Bapak, mari kita angkat roti perjamuan kudus kita. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Dengan bersyukur, makanlah. Mari kita mengangkat cawan perjamuan kudus kita. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Dengan bersyukur, minumlah. Saya persilahkan para majelis jemaat, penatua bisa kembali ke tempat. Saya akan bacakan ungkapan syukur dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 5 dan 8 sampai dengan 13 demikian. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saya undang Ibu Bapak Saudara untuk berdiri. Bersama-sama kita siap diutus oleh Tuhan menjadi jembatan bagi bangsa kita. PKJ 177, Aku Tuhan Semesta.
Yesus Kristus, selalu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami menyerahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi. Tuhan memberikan kekuatan kepadamu. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Sekarang pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberi kasih karunia, menghadapkan wajah-Nya padamu, dan memberi damai sejahtera untuk selama-lamanya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami minta waktunya sejenak untuk bersama-sama kita akan mengadakan perayaan kecil ya, Lin? Ya, betul. Untuk sekali. apa ya? Untuk memeriahkan kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-78 Kak Adis. Wah, ya kita mau tes ombak dulu sama Bapak Ibu Jemaat ya. Oke. Merdeka! Aduh nih kurang masih 10 orang kayaknya ya. Merdeka! 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 Tepuk tangan Bapak Ibu untuk kita pada pagi hari ini dan untuk Indonesia yang sudah berulang tahun ke 78. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita memulai perayaan, mari kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu Hari Merdeka. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Kita pujikan satu kali lagi. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu.
Untuk selanjutnya kita akan masuk ke pemotongan tumpeng. Dimohon untuk setiap Ketua Komisi Anak, Remaja dan Dewasa untuk maju ke depan serta Oh ya ketinggalan lo kamu lo depan lo. Lansianya mana? Ya, berarti dari sekolah minggu, remaja, komisi dewasa dan yang terakhir lansia. Ya, kami undang untuk perwakilannya, ketuanya untuk maju ke depan. Dan juga Bapak Pendeta David, boleh silakan. Komisi remaja, dewasa mana ya? Dewasa ini ketuanya ya. Oke, dari lansia, cool ketuanya. Silakan, boleh maju ke depan. untuk ketua wilayah Kolose, Efesus dan Korintus juga dipersilakan untuk maju ke depan. Ketua wilayah dari Kolose, Efesus, Korintus. Kak Deni dari Kolose, Efesus. Oh ya, diwakili oleh Bu Santo, boleh. Efesus, Pak Tommy mungkin Pak boleh mewakili dari wilayah Efesus. Baik, sudah lengkap semua ya. Kami minta kesediaan Bapak Pendeta David untuk bersedia memotong tumpeng. Hari ini kita tumpengnya spesial ya, Lin. Ini jajan pasar. Wah, enak kayaknya ya. Nanti boleh setelah perayaan usai Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada yang mau boleh cemil-cemil ya di depan. Dimulai dari komisi usia lanjut dulu ya Pak David ya. Ya, boleh berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Lanjut ke komisi anak. Kemudian ke komisi remaja. Selanjutnya ke komisi dewasa. Ya, komisi sudah, kita lanjut ke pamong wilayah masing-masing. Perwakilan dari Korintus ada Bu Santo. Perwakilan dari Efesus ada Bapak Tommy. Kemudian ada dari wilayah Kolose, diwakili oleh Pak Deni. Ya, terima kasih Bapak Ibu, foto dulu bersama-sama Pak David. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya nih bagian yang sudah Ditunggu-tunggu iya, ya Kak yang ya. udah nggak sabar Bapak Ibu jemaat untuk tunggu-tunggu ya. Siapa yang minggu kemarin ikut lomba Bapak Ibu? Siapa yang kalah? Ya, kita akan masuk ke dalam pembagian hadiah. Minggu kemarin lombanya apa aja sih, Lin?
Dari yang mana dulu Kak? Komisi anak, ada lomba. Yang dari jemaat apa aja lombanya? Yang umum. Yang umum. Ada estafet apa ya kemarin kayaknya? Estafet air. Oh, estafet Itu dia air. sampai tumpah-tumpah loh Oh, Kak. seru banget itu Iya ya. banget. Oh, pada ini ya. Jiwa kompetitifnya ada ya kalau lomba ya. Gimana, Pak? Oh, ada yang nakal. Siapa ya yang nakal ini? Kemudian ada lomba kuis wilayah ya. Minggu kemarin juga, ini yang paling seru kayaknya ya, lomba golek duit Bapak Ibu ya. Kemarin dapat duit berapa itu ya. Nah, hari ini kita mau mengumumkan lombanya. Oh ya, juga ada lomba dari Komisi Anak. Ya, Komisi anak juga ada Kak. Itu ada memindahkan bendera. Itu ada kelas kecil sama kelas besar. Wah, seru ya. Oke, kita siap-siap ya. Siapa aja yang menang lombanya pada perayaan 17 Agustus minggu kemarin ya. Oke Lin, silahkan Lin. Yang pertama lomba apa Lin? Oke, kita masuk ke lomba komisi anak, yaitu memindahkan bendera. Kelas kecil juara 1 itu ada Moses dan Daniel. Mana ya Moses dan Daniel ya? Juara 2 Queen dan Sharon. Wah, Queen Sharon, selamat. Di mana ini anak-anaknya? Pada main kayaknya di luar ya. Lanjut Lin, kelas besarnya. Kelas besar juara 1 Hans dan Noel. Juara 2 Thea dan Lia. Juara 3 Veno dan Daniel. Wah, oke. Ini anak-anaknya masih pada di luar, Bapak Ibu ya. Mohon tunggu sebentar. Wah, oke. Juara satunya kelas kecil tadi siapa? Juara 1 Moses dan Daniel. Wah, mana Daniel nih? Daniel silakan maju ke depan. Moses hari ini berhalangan hadir ya, jadi diwakili sama Daniel dulu, oke? Boleh naik sini sama Kak Adis? Juara 2 ada Queen dan Sharon. Mana Queen dan Sharon? Silahkan naik ke depan, Queen dan Sharon. Kelas besar juara 1 Hans dan Noel. Oke, Noel berhalangan hadir diwakili oleh Hans ya. Thea, mana Thea? Juara 3 ada Veno dan Daniel. Bisa untuk minta tolong Ibu Dwi Astuti untuk bersedia membagikan hadiah. Dari kelas kecil dulu, dari yang sini Daniel dan Moses. Terus untuk juara 2-nya Queen dan Sharon. Kelas besar juara 1 ada Hans dan Noel. Selamat Hans dan Noel. Selanjutnya juara 2 Thea dan Lia. Selanjutnya juara 3 ada Veno dan Daniel. Oke, selamat. Bu Tuti boleh foto dulu sama anak-anak. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih ya adik-adik ya. Silahkan kembali. Hati-hati. Untuk yang selanjutnya, Lin. Oke, kita masuk ke lomba selanjutnya, yaitu ada lomba estafet air. Juara 1 ada kelompoknya Kak Esther. Juara 2 kelompoknya Ibu Lina. Juara 3 kelompoknya Ibu Heru. Bisa untuk Silakan. perwakilan maju ke depan. Perwakilannya mungkin
Dari juara 1 kelompoknya Kak Esther. Juara 2-nya Bu Lina. Juara ketiganya Ibu Heru. Nah, ini ada juara tambahan Kak Adi. Ada juara tambahan, ini juara apa Jadi ini? ini ada juara menghibur loh. Juara menghibur. Waduh, lah ini yang nakal itu bukan? Jadi juara menghibur dari kelompoknya Pak Denny dan Pak Hantono. Wah, kita undang maju ke depan nih juara menghibur Bapak Ibu untuk Pak Hantono dan juga Pak Denny. Silahkan maju ke depan. Ini yang membuat kemarin keseruannya ya, heboh ya. Iya. Dua orang ini ya. Oke, silakan maju ke depan. Oke, Pak Hantono. Pak Hantono boleh maju ke depan, Pak. Ini sebelah sini berarti. Enggak, tetap di atas ya, Kak. Tetap di atas. Untuk pemberi hadiah bisa minta tolong Pak David. Untuk juara 1 Kak Esther. Pak, juara 1 dulu aja, Pak, biar gak bingung, Pak. Dari kelompoknya Kak Esther. Ya, kita berikan tepuk tangan. Selamat. Untuk yang kedua, dari kelompoknya Bu Lina. Selamat, Bu Lina. Untuk yang juara ketiga dari kelompoknya Bu Heru. Dilewati dulu ya Pak yang ini. Selamat untuk kelompoknya Bu Heru. Nah ini juara menghibur ya, baru ada sekarang ya Bapak Ibu. Terima kasih Pak Antono sudah menghibur kami minggu kemarin ya dalam lomba. Selamat. Untuk juara menghibur kedua Bapak Denny. Terima kasih ya Pak Denny sudah menghibur kami minggu kemarin. Tuhan berkati. Foto bareng dulu. Tensinya boleh. Oke, terima kasih. Tetap semangat, tahun depan ikut lagi menghibur ya Om. Untuk selanjutnya Lin, lomba apa lagi ini? Untuk lomba yang kedua ada lomba golek duit. Juara yang pertama ada di Komisi Remaja. Mohon maaf, juara pertama ada dari Komisi Dewasa. Komisi Dewasa. Juara kedua Komisi Remaja. Juara apa itu? Lomba golek duit. Oh, golek duit. Yang ketiga? Yang ketiga Komisi Anak dan yang keempat ada dari Komisi Lansia. Kami undang perwakilan dari Bapak Ibu. Juara pertama Komisi Dewasa. Juara kedua Komisi Remaja. Juara ketiga Komisi Anak. Dan juara empatnya Komisi Lansia. Kami minta perwakilannya dari Komisi Dewasa, Remaja, Anak, dan Lansia untuk bisa maju ke depan. Ketuanya mungkin atau kemarin yang ikut golek duit. Bisa minta tolong Andra sebagai ketua remaja untuk memberikan hadiah. Oke, ini para pemenang golek duit ya. Untuk yang pertama Komisi Dewasa dulu diwakili oleh Bu Santo. Kulkas 1 pintu. Selamat untuk Komisi Dewasa. Selanjutnya dari Komisi Remaja perwakilan Saudara Adit. Selamat untuk Komisi Remaja. Untuk yang ketiga Komisi Anak diwakili oleh Tea. Selamat Komisi Anak. Juara keempatnya dari Komisi Lansia diwakili oleh Bapak Wandi. Selamat Komisi Lansia. Boleh foto dulu Kak Andra? Sebelah sini Kak.
Oke, selamat untuk para pemenang golek duit. Ini yang terakhir, Lin. Ada lomba kuis wilayah. Kuis wilayah, juaranya siapa aja nih? Juara 1 wilayah Kolose, juara 2 Efesus, dan juara 3 Korintus. Wah, perwakilan dari Kolose, Efesus, dan Korintus. Silahkan untuk maju ke depan yang kemarin ikut lomba. Dari wilayah Kolose, Efesus, dan Korintus, silahkan perwakilannya. Perwakilan mana ini? Kolose, oke boleh naik. Pak Tommy dari Efesus. Korintus? Wilayah Korintus? Oh, Bu Andi, monggo Ibu silakan naik ke depan. Untuk juara satunya dari wilayah Kolose diwakili Saudari Stefani. Selamat. Foto dulu Mel, foto dulu. Nah. Untuk juara kedua dari wilayah Efesus diwakili Bapak Tommy. Selamat. Untuk juara ketiganya dari Korintus diwakili oleh Bu Andi. Foto dulu, Mel, jangan turun dulu. Foto. Silakan. Oke, terima kasih. Selamat untuk para pemenang. Nah, ini ada lomba dari Komisi Dewasa nih Kak Adis ternyata. Oh, Komisi Dewasa. Iya, ada. Lombanya apa aja Komisi Ini Dewasa? lombanya ada estafet, terus ada mencepit terong Kak Adis. Mencepit terong. Waduh. Ini gimana? Mencepit terong ya. Coba pemenangnya siapa aja ini, Lin? Oke, juara 1 ada Ibu David. Juara 1 Bunda. Silakan Bunda maju ke depan. Ini lomba apa? Juara satunya. Oke, silakan maju Bu David. Lanjut. Juara 2 ada Ibu Sinta. Ibu Sinta. Silakan maju Ibu Sinta. Juara 3 ada Ibu Lisa. Ibu Lisa. Wah, boleh silakan maju Bu Lisa. Bisa minta tolong Ibu Sigit sebagai ketua. Juara 1 Bunda David. Ya, berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Juara 2-nya Ibu Sinta. Juara 3-nya Ibu Lisa. Oke, selamat untuk para ibu-ibu dari Komisi Dewasa ya. Tuhan memberkati. Nah, lomba-lombanya udah selesai nih Kak. Bagian hadiah juga udah selesai. Oke, terus kita mau ngapain nih? Sudah selesai juga ya untuk perayaan kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang masih stay bersama kami dalam perayaan HUT RI ke-78 Republik Indonesia. Oke, ya terima kasih Bapak Ibu. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Merdeka!